Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Selama 1 tahun ini, 2024, saya mendapat giliran misa di lingkungan wilayah Petrus Damianus, Cipitu, lalu Agatha, Theodosius Cupowatu, Manis Renggo. Giliran tahun ini. Dari semua lingkungan-lingkungan yang saya layani itu macam-macam acaranya. Ada yang biasa, ada yang tidak biasa. Yang biasa itu ya misa sarasehan. Yang tidak biasa itu ada tampilan. Ada pentas anak, pentas orang tua, ada tampilan, tapi bukan jadilan ya. Hiburan lah ya. Dan yang paling pokok adalah foto. Ya. Saya sudah menyelesaikan, saking senangnya saya posting di media sosial saya. Jadi yang tidak misa, jangan cari di foto itu, karena pasti tidak ditemukan. Kui aliran wong keset. Gitu. Nah, yang menarik bagi saya adalah tanggapan masing-masing itu berbeda. Situasi dan suasananya lain-lain. Apapun itu, saya menangkap bahwa di lingkungan itu disiapkan. Cara melihat lingkungan biasanya pengurus atau orang-orang tertentu itu mempersiapkan bagaimana itu ditentukan dengan memaknai ini misa ini untuk apa, siapa yang akan datang, dan juga bagaimana kita merayakannya. Nek nganggep misa biasa berarti ya wis gelar ke kloso ngono kowe. Engko bar misa mulih itu ora ya ora apa-apa itu kan. Tapi semua disiapkan. Ini bagi saya membantu untuk memahami cara pandang kita seperti ini. Siapa yang kita kenal menentukan bagaimana cara kita mempersiapkan. Dan hari ini temanya adalah bagaimana kita mempersiapkan kedatangan. Bukan kedatangan Ekaristi atau Romo dalam lingkungan itu, bukan. Tapi kedatangan siapa? Kristus yang kedua. Bagaimana mempersiapkannya itu tergantung
Seperti dalam pengantar saya tadi saya mengatakan, sejauh mana Kristus kita kenal, sesungguh apa kita mempersiapkan kedatangannya. Makin kenal berarti makin mempersiapkan dengan sungguh, dan makin tidak kenal artinya luweh itu apa ya? Cuek, sambil mengalir. Hari ini kita diingatkan, mari kita mempersiapkan. Mulai dari mana? Mulai dari Advent pertama ini. Bukankah Kristus sudah lahir? Sudah. 2000 tahun yang lalu. Dan itu diwartakan dalam bacaan pertama. Nabi Yeremia sudah menubuatkan. Tunas dari Daud. Sudah, masa lampau sudah terwujud dalam Kristus. Lalu bacaan kedua mengajak umat Tesalonika kedatangan Kristus yang kedua. Nah, sekarang ini kita mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Pertanyaannya bagaimana kita mempersiapkannya dan Injil menjadi pegangan kita. 2 sikap. 1. Berjaga-jaga, jangan mabuk. Ya. Maksudnya bagaimana? Apa yang ditulis oleh Lukas dalam bacaan Injil, situasi pada zaman itu orang menggantungkan pada keduniawian. Apa diantaranya? Mabuk, pesta pora. Dan itu pula yang terjadi di jemaat Tesalonika. Pemahaman mereka kedatangan Kristus itu dekat. Saking dekatnya lalu mereka pesta pora sebagian. Maka diingatkan, tetap sungguh-sungguh melakukan menjaga hati. Paulus kan begitu menulis surat di Tesalonika. Sementara dalam bacaan Injil tadi berjaga-jaga. Jangan mabuk. Mabuk apa ya? Pesta pora. Keduniawian, harta, kekecemasan. Dan ini yang dialami oleh semua manusia. Cemas, khawatir itu kan biasa. Tapi kalau fokusnya pada kecemasan dan kekhawatiran itu kita bolehlah saya menyebutnya itu mabuk. Dan itu susah, tidak ada obatnya. Perlu kesadaran bahwa kekhawatiran dan kecemasan kita itu tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Nah, apa yang terjadi pada zaman itu juga sekarang masih ada kok. Berjaga-jaga jangan mabuk. Mabuk apa? Judi online itu mabuk enggak? Ya orang nganggo alkohol, tapi ketika sudah ketagihan susah untuk lepas. Tidak hanya judi online, tapi juga apalagi yang online. Pinjol? Iya. Dan itu semua sifatnya adalah keduniawian. Dan Tuhan sudah mengingatkan, jangan mabuk atas apapun yang membuat kita tersesat. Maka kita perlu berjaga-jaga atas itu. Menjaga diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Berdoa kok diminta? Lah iya, berdoa itu kan kekuatan dalam menghadapi tantangan, kesulitan dan persoalan hidup. Situasi pada zaman itu Yesus juga menguatkan mereka yang lemah. Lemah siapa? Yang menderita siapa? Pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang yang mulai percaya kepadanya diingatkan, berjaga-jagalah. Karena apa? Situasinya juga tidak mudah. Menderita karena sebagai murid Kristus. Dan kepada mereka lah Yesus mengatakan, berdoa. Supaya apa? Dikuatkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Maka kalau Injil hari ini kita baca dalam konteks hidup kita sekarang, berjaga dan sambil berdoa itu artinya bisa jadi kita memiliki banyak persoalan dan diharapkan dengan berdoa kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi seluruh persoalan. Dan pada gilirannya kita bisa mengatakan berjaga-jaga itu tidak harus diam diri. Berjaga-jaga itu tidak harus nganggo bedil ngono kayak dijaga. Sigap itu bukan. Hidup sehari-hari normal apa adanya. Sambil jangan apa yang pertama? Mendem, gitu kan? Berjaga-jaga, normal, jangan mabuk dalam banyak hal. Bahkan dirumuskan seperti ini, secukupnya. Nek luweh kelebihan itu artinya bablas, mendem. Dan yang kedua, ya berdoalah supaya kita
mendapatkan kekuatan atas segala tantangan kita masing-masing. Dan itu artinya menyambut kedatangan Kristus kedua ada dalam keseharian kita masing-masing dan tidak jauh dalam hidup kita. Moga-moga kita dikuatkan oleh sabda Tuhan terkait dengan persiapan kedatangan Kristus yang kedua. Kita amin sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu, sekarang dan selama-lamanya.